Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Muti Nur Fadilah dengan NPM 213403167, Rian Firman Fauji 213403165, Muhammad Zidan Ali Nurdin dengan NPM 213403168, Aditya Saipudin Nugraha dengan NPM 213403170, dan Aditya Febriana Hidayat dengan NPM 213403175. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam dengan topik yaitu nilai Islam dalam budaya Sunda. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna budaya. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budahi atau budi atau akal, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga kultur, berasal dari kata Latin yaitu colar, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dalam hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis yang berkaitan dengan masalah agama, topik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam itu memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat manusia. Jadi, dalam korelasi agama dan budaya ini, maka ditimbulkan mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama itu ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini yaitu disebut pada akidah fikih, yaitu yang artinya alat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Yang kedua itu ada akulturasi kebudayaan, di mana bahwa alat tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, namun tradisi tersebut itu tetap dilaksanakan, tapi dimasukkan ajaran Islam. Misalnya, melaksanakan upacara 7 hari, misalnya upacara 7 hari orang meninggal, ataupun 40 hari orang meninggal, upacara semacam itu tidak ada tuntutannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba merekonstruksi upacara tersebut agar menjadi lebih Islami, yaitu misalnya di dalam acara tersebut itu ditambahkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang selanjutnya itu ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, di mana disebutkan pada poin ketiga, kebudayaan yang mana nas atau dalilnya itu tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Tradisi itu juga bertentangan dengan norma, hukum, adat, sopan santun, dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zidan Ali Nurdin, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama, ada keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir.
kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Yang kedua, ada keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Tahun kelahirannya dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun itu pasukan Abraham menunggangi gajah hendak menghancurkan Ka'bah, akan tetapi maksud dan tujuannya tidak terlaksana. Yang ketiga ada periode Makkah. Pada periode ini dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, periode Madinah. Pada periode ini pengembangan Islam lebih ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar yang terjadi selama 2 tahun 3 bulan pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua ada masa Umar bin Khattab yang terjadi selama 10 tahun 6 bulan pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada masa Utsman bin Affan yang terjadi selama 12 tahun pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Dan yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib yang terjadi selama 4 tahun 9 bulan pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Didan yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Saifuddin Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masa Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah mencatat bahwa kekhalifahan diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya. Hal ini terjadi karena adanya perang Siffin pada khalifah sebelumnya. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berdiri dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya. Pada dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perbuatan kekuasaan dari Bani Umayyah. Masa kejayaan di bawah ini, masa ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan mendominasi dalam dunia Islam sehingga mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Terima kasih kepada Aditya Saifuddin Nugraha yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan materi mengenai setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia. Sejarah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus digulingkan Bani Abbasiyah pada 700 Masehi. Dinasti tersebut tidak sepenuhnya runtuh. 5 tahun sesudahnya, Abdurrahman I yang bergelar Al-Dakhil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru di daratan Eropa, tepatnya di Spanyol. Kekhalifahan yang baru itu banyak melahirkan para ilmuwan Muslim yang terkemuka bermunculan di Spanyol. Adapun peninggalan bersejarah diantaranya Masjid Cordoba, Alhambra, dan Menara Giralda. Selanjutnya dinasti Fatimah di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun
297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Selanjutnya ada dinasti Turki Utsmani di Turki. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Turki Utsmani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bidang politik, yang kedua bidang kemiliteran, dan terakhir bidang ekonomi. Selanjutnya dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan terikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi, terutama pada Shah Abbas diantaranya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Selanjutnya ada dinasti Moghul di India. Kerajaan Moghul adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad 19. Kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Ada beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, diantaranya politik dan pemerintah, bidang ekonomi dan perdagangan, bidang pendidikan dan iptek, bidang seni budaya dan arsitektur. Di sini juga saya akan menjelaskan. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan Islam di Indonesia. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Mengenai kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia, sebetulnya terdapat banyak teori. Pertama, teori yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya pertama masuknya Islam sejak abad 7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, juga berita datang dari berita Ibnu Battuta. Ahmad Mansur Surya Negara mengikhtisarkannya menjadi 4 teori besar, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Selanjutnya, metode penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Kedua, saluran perkawinan. Ketiga, saluran tasawuf, pengajar tasawuf atau para sufi. Keempat, saluran pendidikan. Kelima, salur kesenian. Dan yang terakhir, saluran politik. Adapun kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Aceh, Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Islam Banjar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rian Firman Fauji yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Febriana Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan nilai Islam dalam budaya Sunda. Sejarah penyebaran Islam di tanah Sunda. Agama Islam baru masuk ke daerah Jawa Barat pada akhir abad 14 dan awal abad 15. Syekh Kuro mendirikan pesantren di daerah Kerawang tahun 1416 Masehi.
sedangkan Nurjati mendirikan pesantren di Amparan Jati, Cirebon. Pada tahun 1400 Masehi, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro dari Campa untuk mengajarkan agama Islam. Setelah menunaikan tugas di Malaka, Syekh Kuro mengunjungi beberapa daerah seperti Cirebon. Di sana ia disambut baik oleh Ki Gedang Tapa. Tapi penyebaran agama Islam di sana tidak berjalan mulus, karena Raja Pajajaran yang bernama Anggalarang pada waktu itu melarang penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Kuro. Perintah itu dipatuhi dan Syekh Kuro berpamitan kepada Ki Gedang Tapa. Dengan rasa prihatin dan keinginan untuk menambah pengetahuan akan ajaran Islam, Ki Gedang Tapa menitipkan anaknya Nyi Subalarang kepada Syekh Kuro. Tidak lama kemudian, rombongan Syekh Kuro kembali ke daerah Pajajaran untuk menyampaikan agama Islam. Berita tentang kedatangan Syekh Kuro di Karawang sudah terdengar oleh Prabu Anggalarang. Sang Prabu pun melakukan tindakan larangan dengan mengutus putra mahkota yang bernama Raden Pamanarasa atau yang terkenal dengan Prabu Siliwangi untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Sampainya di tempat Syekh Kuro, bukannya melarang kegiatan dakwah, sang putra mahkota justru tertambat hatinya oleh suara merdu pembaca Al-Quran yang dikumandangkan Nyi Subalarang. Akhirnya Prabu Siliwangi mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dan mempersunting Nyi Subalarang menjadi istrinya. Nah, dari sana Islam mulai masuk dan menyebar di tanah Sunda. Selanjutnya, ada hukum Islam dalam budaya Sunda. Yang pertama, Eka. Eka atau akikah adalah penyembelihan hewan kambing atau domba atau upacara menebus jiwa anak sebagai pemberian Allah. Yang kedua, ada hitanan. Hitanan dimaksudkan dengan memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki atau memotong daging yang menonjol di atas vagina disebut juga dengan klitoris bagi wanita. Hitanan ini turun-temurun dengan melaksanakan hiburan organ dangdut di siang hari sehingga sore dan ketika malam, diselingi oleh siraman rohani atau pengajian. Yang ketiga, ada kematian. Kematian. Jika salah satu anggota keluarga ada meninggal dunia, maka para tetangga atau keluarga besar mendatangi dengan membawa beras, makanan, dan kebanyakannya yang membawa uang dalam bentuk sumbangan. Yang keempat, ada warisan. Warisan, pembagian waris ketika orang tua meninggal dibagikan dengan ukuran yang sama atau setara antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, ada perkawinan. Perkawinan, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta uang pengikat sebagai isyarat bahwa pihak pria bersedia ikut membiayai pernikahan. Yang keenam, ada upacara mengandung 7 bulan atau tingkeban. Upacara tingkeban adalah upacara yang diselenggarakan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang ketujuh, ada upacara reuneuh mundingeun. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakan apabila perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan tetapi belum melahirkan juga. Perempuan yang hamil itu disebut reuneuh mundingeun, seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan, jangan seperti kerbau, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya yang telah memaparkan. Baiklah, teman-teman semua, kita sudah mengetahui bagaimana budaya dan sejarah perkembangan Islam itu dari presentator-presentator tadi. Demikianlah diskusi presentasi kita pada hari ini terkait budaya dan sejarah perkembangan Islam. Tapi untuk mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam, yang di dalamnya itu membahas mengenai sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dinasti-dinasti kecil, masuknya Islam di Indonesia, dan juga mengenai nilai Islam dalam budaya Sunda. Setelah kesimpulan yang dapat saya sampaikan tadi, kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.